Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Anak-anakku, mana semangatnya? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang tahu apa pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Coba. Alam semesta sebagai implementasi. Bahas tentang malaikat. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan malaikat? Saya Bu. Saya, Bu. Ibu. Husniati. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari cahaya nur dan memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari manusia dan makhluk lainnya. Kalau anak-anakku ada yang tahu apa perasaannya jika malaikat selalu melihat kita dalam kehidupan tak sehari-hari? Gimana perasaannya? Tenang. Coba Fitri. Apa kira-kira? Tenang Bu. Senang. Ada siapa yang mencatat malaikat? Nanti. Kebaikan tak? Saya Bu. Malaikat Rafi. Tujuan pembelajarannya: satu, dapat mengidentifikasi makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, Mampu menjelaskan nama-nama malaikat beserta pelajaran. Ibu sekarang akan membagi 3 kelompok. Saya akan bagi 3 kelompok. Jadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita geser-geser dulu mejanya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Sebelum saya bagikan LKPD tentang kasus, saya memberikan dulu masalah. Masalahnya seperti malaikat rakib dan malaikat atid mempengaruhi cara kita bertindak di dunia nyata. Apakah ada anak-anakku yang bisa menjawab? Saya Bu. Nah, tepuk tangan. Malaikat Rawih bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Contoh amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Malaikat Atid mencatat amal keburukan. Contoh amal keburukannya adalah berbuat atau melakukan hal yang contoh mencuri atau mengambil hak barang orang lain. Tepuk tangan. Ibu akan membagikan tugas di LKPD-nya tentang kasus. Kasusnya yaitu mengapa dan bagaimana. Saya kasih kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Tanyakan yang tidak mengerti di sini nanti. Ya Bu. Dan yang di atas
Angel sakit. Di sini minta tulis jawabannya. Usman sakit. Buka di buku tak baru lihat ini apa malaikat hati yang menemukan harapannya seseorang terhadap perbuatannya. Buka di buku tak lihat kita jawabannya bagaimana. Ya? Kelompok ada yang belum dipahami di sini? Dipahami semua? Iya. Kerjakan Mipai dulu lah. Ini kelompok 1 naik membahas tentang materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Satu, mengapa Ali berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatannya saat berbuat curang? Jawaban, Ali berpikir perilakunya dengan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan curang, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, dan lebih berhati-hati dalam bertindak di masa depan. Ia juga dapat meningkatkan ibadahnya seperti doa dan memohon ampun kepada Allah, serta memperbanyak amal kebaikan untuk menyeimbangkan catatan amalnya. Kesadaran ini akan membuatnya lebih berusaha menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 benar. Dulu. Kelompok 2. Kusmiati sama siapa? Bilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. 1. Mengapa iman kepada malaikat penting untuk menjaga akhlak dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Iman kepada malaikat memberikan bahwa Allah mengawasi manusia melalui malaikatnya, sehingga seorang menjadi lebih baik bertanggung jawab atas tindakannya. Kesadaran ini membantu menjaga akhlak dan perilaku agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan menghindari pembelasan pihak. 2. Bagaimana iman kepada malaikat, terutama rasul dan akib, dapat terdorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik yang menjauhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berdiri di sini bersama teman saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dibacakan oleh Fadli. 1. Mengapa keberadaan malaikat raqib dan atid dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap perbuatannya? Keberadaan malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk membuat seseorang sadar bahwa
setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengubah cara pandang seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mendorongnya untuk senantiasa berbuat baik karena merasa diawasi setiap saat, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. 2. Bagaimana Ali dapat memperbaiki perilakunya agar sesuai dengan ajaran Islam setelah mengetahui bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat. Ali menyadari kesalahannya setelah memahami bahwa malaikat rakib dan dicatat semua amal perbuatannya, termasuk saat ia berbuat curang. Kesalahan ini membuatnya merasa malu dan bersalah karena menyadari tindakannya tidak hanya diketahui oleh dirinya sendiri, tetapi juga tercatat dan akan ucapan mereka dan menjauhi larangan dan perbuatan yang tidak baik. Tepuk tangan untuk sebelum ditutup materi pada hari beserta tugasnya. Yang ketiga, hikmah kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sebelum saya tutup, apakah materi
Doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Anak-anakku, mana semangatnya? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang tahu apa pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Coba. Alam semesta sebagai ibu. Bahas tentang malaikat. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan malaikat? Saya Bu. Saya Bu. Ibu. Husniati. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari cahaya nur dan memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari manusia dan makhluk lainnya. Kalau anak-anakku ada yang tahu apa perasaannya jika malaikat selalu melihat kita dalam kehidupan tak sehari-hari? Gimana perasaannya? Tenang. Coba Fitri. Apa kira-kira? Tenang Bu. Senang. Ada siapa yang mencatat malaikat? Nanti. Kebaikan tak? Saya Bu. Malaikat terakhir. Tujuan pembelajarannya, satu, dapat mengidentifikasi makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, Mampu Mampu menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugas. Ibu sekarang akan membagi 3 kelompok. Saya akan bagi 3 kelompok. Jadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita geser-geser dulu mejanya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Sebelum saya bagikan LKPD tentang kasus, saya memberikan dulu masalah. Masalahnya seperti malaikat rakib dan malaikat atid mempengaruhi cara kita bertindak di dunia nyata. Apakah ada anakku yang bisa menjawab? Saya Bu. Nah, tepuk tangan. Malaikat terakhir bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Contoh amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Malaikat atid mencatat amal keburukan. Contoh amal keburukannya adalah berbuat atau melakukan hal yang contoh mencuri atau mengambil hak barang orang lain. Tepuk tangan. Ibu akan membagikan tugas di LKPD-nya tentang kasus. Kasusnya yaitu mengapa dan bagaimana. Saya kasih kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2.
Ada teman yang tidak hadir? Berapa mungkin? Satu orang di mana? Sakit ini? Oh iya lu sakit. Di sini kita tulis jawabannya. Usman sakit. Buka di buku tak baru lihat ini apa malaikat hati yang mengubah cara pandang seseorang terhadap perbuatannya. Buka di buku tak lihat kita jawabannya dari mana? Ya? Kelompok ada yang belum dipahami di sini? Dipahami semua? Iya. Kerjakan Mipai dulu lah. Jadi kelompok 1 naik membahas tentang materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap perbuatannya. Keberadaan malaikat teraktif dan atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk membuat seseorang sadar bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengubah cara pandang seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mendorongnya untuk senantiasa berbuat baik karena merasa diawasi setiap saat, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. 2. Bagaimana Ali dapat memperbaiki perilakunya agar sesuai dengan ajaran Islam setelah mengetahui bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat. Ali menyadari kesalahannya setelah memahami bahwa malaikat rakib dan atid mencatat semua amal perbuatannya, termasuk saat ia berbuat curang. Kesadaran ini membuatnya merasa malu dan bersalah karena menyadari tindakannya tidak hanya diketahui oleh dirinya sendiri, tetapi juga tercatat dan akan ucapan mereka dan menjauhi larangan dan perbuatan yang tidak baik. Tepuk tangan untuk sebelum ditutup materi pada hari beserta tugasnya. Yang ketiga, hikmah kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sebelum saya tutup, apakah materi pelajaran pada hari ini yang bisa diterapkan akan memberikan sebuah angket tentang upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui media video pembelajaran di SMP 34 Sindai. Jadi kita tulis angketnya ini nanti. Tiga.